Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, selamat siang. Berjumpa lagi di channel Guruku Pengusaha bersama saya Pak Deoka. Pada kesempatan kali ini kita tentunya tahu dengan keadaan sekarang masa pandemi, keadaan di mana kita harus beraktivitas di rumah. Yang tadinya kita beraktivitas di kantor dari pagi sampai dengan sore, terus pulang ke rumah kita istirahat dan sebagainya, dan sekarang kita disibukkan dengan kita bekerja di rumah. Tentunya apabila kita bekerja di rumah yang tadinya kita kebiasaan untuk bekerja di kantor, itu pulang istirahat, sekarang kita di rumah, itu kejenuhan pun akan pastinya akan ada pada diri kita. Nah, teman-teman yang merasa masih jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan itu, marilah kita sekarang merepres diri kita dengan cara kita. Salah satunya adalah kita berkebun di rumah, memanfaatkan pekarangan rumah kita, memanfaatkan samping rumah kita untuk menjadi sebuah kebun. Tentunya nanti akan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita bahwa dengan satu halaman kecil kita bisa memanfaatkan, menjadikan budidaya, baik itu perkebunan maupun hidroponik ataupun konvensional. Tapi hari ini saya akan membahas satu tutorial, satu cara bagaimana menyemai hidroponik menggunakan media rock wool. Jadi tentunya hari ini kita step by step, pelan-pelan dari kita rock wool, memotong rock wool, menaruh benihnya, tentang benihnya, dan semuanya akan kita kupas di sini bersama-sama sekarang. Teman-teman, mari kita mulai bagaimana caranya. Yang pertama, kita cara memotong rock wool dengan baik dan benar. Sebelumnya kita akan coba jelaskan dulu tentang bagaimana bahan-bahan yang kita siapkan. Yang pertama adalah gergaji. Ini gergaji yang bermata dua. Ini dibeli di toko bangunan juga banyak. Jadi harganya cuma Rp2.000. Nah, terus tentunya yang berikutnya adalah ini rock wool. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan penampang tentang rock wool. Jadi rock wool ini besarnya satu slab. Dari sini sampai ke sini ukurannya itu 1 meter. Nah, ke sini lebar ke sini adalah 7,5 cm, dan sedangkan ke sini adalah 15 cm. Jadi ukurannya ke sini 1 meter, pelampang di sininya itu 7,5 cm, sedangkan lebarnya ke sini itu 15 cm. Nah, rock wool ini terbuat dari batu-batuan yang sudah dipanaskan, jadi dilebur, dijadikan satu sampai seperti ini. Nah, teman-teman, satu pelampang ini, satu slab, kalau kita bikin satu slab ini itu dapatnya sekitar 800 sampai 900 potongan kecil yang dipotong nanti sesuai ukuran 2,5 cm, perkiraan 2,5 cm dalam satu benih. Nah, teman-teman, kita mencoba untuk memotong rock wool ini. Jadi kita potong dulu supaya agak tidak terlalu, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai. Ini adalah gergaji tadi. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman apakah nanti bisa memotongnya dengan pisau? Bisa memotongnya dengan pisau, itu cukup bisa, tapi dia tidak serapi yang kita menggunakan gergaji bermata ini. Gergaji bermata ini, teman-teman ya. Jadi kita perhatikan ini potongannya. Sekarang kita potong jadi 2 dulu biar lebih mudah karena mejanya kecil. Jadi kita potong dulu. Kita potong ya, perkiraan supaya kita lebih mudah. Kita memudahkan saja. Nah, ini kita potong dulu di sini. Ini teman-teman, kita cuma memotong untuk supaya lebih mudah di sini. Nah, biasanya kalau kita ada talenan, kita taruh di talenan, tapi karena di sini kita memakai, saya sering menggunakan nanpan ini yang saya balik untuk memotong karena agak penampangnya lebih besar. Tapi kalau teman-teman punya talenan atau ya tempat untuk lebih mudahnya memotong, itu tidak masalah. Jadi tidak dipermasalahkan untuk itunya. Nah, kenapa saya senang dengan gergaji yang bermata dua ini, gergaji besi yang bermata dua ini, karena ini sebagai ukuran untuk kita memotong. Jadi teman-teman cukup menaruh di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita taruh gergajinya seperti ini, dia jadi sebagai ukurannya.
Terus kita balik lagi seperti ini. Nah, sama. Jadi ukurannya seperti ini, terus kita balik. Posisi tangan kita ditaruh di sini. Yang satu ibu jarinya ditaruh di sini, yang satunya di sini. Jadi teman-teman tinggal menggosrok saja. Coba lihat. Nah, ini posisinya kita maju mundur ya. Bukan kita tekan. Kalau kita tekan seperti ini, maka tidak akan, posisi kita tidak akan tidak akan terpotong dengan baik. Tapi kalau kita seperti ini, dia akan terpotong dengan baik. Nah, jadi rapi potongannya. Potongannya jadi rapi seperti ini. Nah, terus kita potong lagi. Yuk kita coba lagi. Kita ukur satu kali lagi. Terus kita gosok seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita singkirkan. Nah, teman-teman, ini ada dua. Coba kita fokuskan ke sini. Fokus ya, teman-teman ya. Ini ukuran tadi di sini di ukuran di 15 cm, di sini 7,5 cm, ya kan? Terus yang ini akan kita bagi menjadi beberapa potongan. Potongan pertama kita bagi dua dulu. Nih perkiraan. Jadi nggak usah terlalu sering diukur seperti ini lalu dibagi dua, tidak usah. Jadi kita ambil satu potongan, tapi tidak terputus. Jadi seperti ini. Jadi tidak terputus. Ini potongan pertama, terus kita potong lagi. Yang bagian dari ini tadi kita potong jadi dua bagian. Jadi dua bagian. Artinya menjadi 3 bagian, kita potong 2 kali menjadi 3 bagian. Potong, terus kita potong. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari tengah 1, 2, 3. Oke. Sebelahnya sama, persis seperti itu. Total keseluruhan menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bagian. Oke. Ini adalah potongan lebar. Sekarang kita potong memanjang. Potong memanjang dari sini sampai sini, poinnya, posisinya. Seperti ini. Kita bagi jadi 2 potongan. Satu kali ya. Ini yang kedua kalinya. Oke. Jadi total jumlah semuanya pelampang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berdiri jadinya 1, 2, 3. Berarti 3 kali 6 jumlahnya 18. Oke. Nah, teman-teman, kenapa jadi tidak dipotong? Posisinya tidak dipotong putus. Masih ada jadi satu seperti ini. Coba kita potong sekarang. Kita potong ya, teman ya. Serap. Kita potong. Seperti ini. Bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Potongan-potongannya seperti ini. Jadi satu benih satu, jadi satu ini. Nah, teman-teman, kenapa tadi alasan yang saya tidak dipotong? Karena pada saat kita menaruh di dalam nanpan, dalam tempatnya, kita tidak tahu posisi ini akan terbalik atau tidak. Jadi kalau misalkan kita ngisi di sini, nah terus kita isi di sini benihnya, tahu-taunya kita jatuh seperti ini, kita tidak melihat seperti ini. Tapi kalau pada saat posisinya di seperti ini, jatuh terbalik sekalipun, kita sudah tahu bahwa ini adalah bagian daripada atas. Itu salah satu pertama. Yang kedua, teman-teman yang perlu diperhatikan, ini bagian rock wall. Rock wall itu kan ada bagian-bagiannya. Jadi ada seratnya. Nah, teman-teman, serat pada rock wall ini bagian yang berdiri ya, bagian manjang ke sana. Nah, berarti ini yang paling atas depannya. Jika kita menaruh benihnya di sini, coba kita perhatikan. Kita potong lagi. Ya, kita potong. Nah, ini potongan kita. Ini yang bagian atas. Nah, coba sekarang bagian atas kita buka seperti ini. Dia lebih udah dibuka. Tapi kalau bagian samping dia lebih mudah dibuka. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena pada saat kita menaruh benih di sini, akar itu akan cepat dia tumbuhnya sini, lebih mempermudah akar itu menembus. Tapi kalau kita balik seperti ini, susah dia menembusnya. Nah, dia kan susah nembus. Karena susah. Tapi kalau dia bagian atas ini, dia lebih mudah. Nah, belahnya itu lebih mudah, teman-teman.
Tapi kalau di sini dia susah membelahnya. Jadi akar itu sangat susah sekali untuk menembus. Walaupun pada intinya dia akan tembus, tapi alangkah baiknya kalau kita lebih mempermudah dia untuk tumbuh. Karena kalau kita permudah, maka proses tumbuhnya, proses pertumbuhan itu akan cepat, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkait di sini gitu loh. Tapi kalau dia susah, makanya ada tanaman-tanaman yang kita pada saat kita potong itu terbalik, dia agak lambat naiknya karena dia susah menembusnya. Nah, tapi pada saat kita benar menembusnya, maka menaruh ininya, rokol, pemotongan rokolnya, maka itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tersebut. Nah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, posisi itulah yang perlu wajib diperhatikan. Nah, saya biasanya kan menaruh di sini, apa namanya ini, nanpan, tresemme. Kalau kan tresemme itu biasanya berlubang-lubang, tapi karena kita cukup untuk menaruh air di dalam sini, jadi kita kasihlah seperti ini. Nah, ini ukurannya kira-kira sekitar berapa ya, 30 atau 40 kali berapa gitu, 20. Jadi ukurannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa nanti cari apakah harus ini, tidak, tapi ini yang lebih ringkas bagi kami, bagi saya pribadi ya. Sekarang kita potong seperti ini, kita potong, ulangi lagi. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 potong. Biasanya kenapa saya senang pakai ini, karena ini cukup pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia pas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita tidak susah-susah apa namanya ganjel gitu loh. Jadi kita tetap seperti ini. Jadi kita coba potong 6 ini jadi 18. Ini kita coba singkirkan dulu. Oke, saya ulangi lagi ya biar lebih. Nih, kita bagi 1, posisinya 1 ya, kita bagi 2, 3. Oke, pelan-pelan saja. 1, bisa kita dari sini, itu terserah, tergantung bagaimana kita mudahnya. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai terbalik, yang tadinya terbalik seratnya ya. Kalau mau motongnya dengan cara apapun itu terserah, yang penting mudah bagi kita untuk melakukannya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita masukkan ke dalam posisinya. Oke, ini teman-teman, jadi posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Jadi 1, 2, 3, 18 dikali 6, jadi totalannya sekitar 72 ya. Nah, sampai segitu, coba kita sampai di sini. Ini posisinya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, jadi sampai di sini. Oke, ini step pertama, cara pemotongan rockwool. Perhatikan cara memotong rockwool, kuncinya tadi 1, lihat pelampangnya, lihat bagaimana seratnya, terus potongannya jangan putus, karena mempermudah kita untuk memperhatikan tanaman tersebut tidak ada jatuh, dia tidak terbolak-balik, dan disitulah salah satu yang kemudahannya teman-teman ya. Kita lanjut untuk berikutnya ya teman-teman. Tadi udah kita sampai pemotongan, kita susun sudah menjadi 6. Terus kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk kita menaruh benih ke dalam apa namanya tray ini tadi, kita berikan air dulu. Saya berikan air dulu. Step berikutnya adalah kita berikan air sampai dia full ya, dia full basah semua. Nah,
Jadi posisinya adalah basah seperti ini. Dia basah semua ya, basah. Namun kalau kita basah seperti ini, itu nanti akan mengakibatkan seringnya busuk akar. Jadi kita kurangi airnya dengan catatan seperti ini. Itu tadi kita mempermudah supaya ini. Nah, jadi kita kurangi airnya. Lumayan banyak ini. Sampai balik lagi. Nah. Ditahan ya. Jadi apa namanya, dalam rockwoolnya itu tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, jadi agak apa ya namanya, baal ya. Kalau bahasa kita itu baal, kalau di Banjarmasin tuh bahasanya baal, kata orang Banjarmasin. Tapi kalau dalam itunya ya airnya jadinya seperti ini. Nah, agak kelihatan putih tapi dia basah. Nah, kenapa teman-teman? Rockwool di kita ini, rockwool yang apa, ini rockwool pada air pada rockwool ini, itu dia kandungan airnya tuh cukup banyak. Jadi dia serapannya tuh begitu bagusnya. Jadi untuk serapannya tuh bagus. Jadi dia tidak terlalu langsung kering. Atau kayak misalkan kita medianya yang lain daripada rockwool, kayak misalkan tisu atau apa, itu sepertinya dia cepat keringnya. Kalau di sini dia cukup kita jemur sehari pun dia masih agak basah. Karena itulah bagusnya rockwool itu untuk sebagai media tanam. Jadi teman-teman kalau mau nanam di hidroponik, untuk medianya ya saya sarankan yang paling bagus adalah ini. Yang paling bagus adalah rockwool ini tadi. Nah ya teman-teman ya, coba lihat. Oke, kurang tadi, terlalu banyak tadi ya. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, terus teman-teman, ini agar lebih bagus kita kelihatan pembatasnya itu supaya lebih bagus, kalau saya inikan supaya jadi kita garis lagi seperti ini. Nah, kita tambahin garisnya seperti ini supaya apa? Supaya kelihatan bahwa ini loh batasan kita. Jadi tidak salah kamar kalau kita membibit tadi. Jadi kita berikan batasan, bisa menggunakan. Jadi nanti ada yang bertanya ini pakai apa? Ya sembarang lah, yang penting bisa untuk menggaris kembali. Tapi jangan pakai gergaji ini karena terlalu tipis. Nah seperti itu teman-teman ya. Jangan membuat garis baru, tapi garislah garis yang sudah pertama tadi dipotong. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus teman-teman, selanjutnya sebelum kita memasukkan benih tersebut ke dalam sini, sebelum kita masukkan otomatis kita harus memberikan lubang pada rockwool tersebut. Jadi bisa kita menggunakan tusuk gigi, bisa kita menggunakan alat bantu lainnya. Jadi macam-macam. Nah, hari ini saya akan mencoba menyemai. Ada dua jenis semaian. Pertama yang pakai benih yang sudah ada lempungnya, ada lempung tanahnya yang lebih besar dan yang kecil. Jadi kita coba ada dua semaian tersebut. Yuk kita coba sekarang. Mari kita lihat. Ya teman-teman, ini saya lupa. Nah seperti ini. Saya menggunakan ada beberapa jenis benih. Yang pertama ada ini tapung ya, tapung dari Lettuce Grand Rapids dia. Kalau saya seperti ini, kalau di sini harganya di kami 35.000 sih satu set ini. Dan kalau yang ini RZ dia Junction, jadi kalau ini sih dari luar. Kalau di tempat kami di Banjarmasin itu agak susah untuk nyari ini karena kita harus minta juga dari Pulau Jawa. Nah, sedangkan yang ini banyak kalau di Banjarmasin. Terus kita pakcoy di sini kita bisa menggunakan beberapa ya. Ada pakcoyku itu ada dari kebun benih, ada juga dari Grand Rapids, dan semuanya pada dasarnya kalau untuk pakcoy itu sama. Nah, teman-teman, kalau untuk penyimpanan benih itu yang paling bagus seperti ini. Kalau menurut saya sih ini. Jadi benih itu dibuat di dalam sini semuanya, tapi yang
yang sudah kita potong ini nanti kita kasih lem. Kita kasih lem supaya tidak ada masuk lagi. Terus satu ini kita tutup rapat seperti ini, masukkan dalam kulkas. Ya, jangan di freezer ya teman-teman, tapi masukkan kulkas saja. Oke. Nah, terus kalau misalkan red packing, biasanya banyak orang yang jual ini, karena kan ini dalam satu bungkusnya itu ada 1000, ada 2500, ada 1000, 2500, itu banyak. Nah, kalau untuk teman-teman yang budidayanya cuma di rumah, di rumahan, tidak mungkin kan kalau kita belinya sampai 2500 fil ini, terlalu banyak. Kalau cuma punya lubangnya sekitar 100 lubang atau 50, 60 dan sebagainya, itu terlalu sedikit, terlalu kebanyakan. Nah, biasanya kita belinya red packing. Nah, kalau red packing itu hati-hati teman-teman. Kalau dia menjual dengan menggunakan plastik clip, biasanya kan dimasukkan dalam plastik clip, itu terkadang itu banyak kendalanya bisa tidak tumbuh karena sudah terkontaminasi dengan alam yang panas atau dan sebagainya. Banyaklah faktornya yang membuat itu tidak bagus. Jadi teman-teman usahakan cari kalau red packing pakai plastik yang kayak gini, plastik packingan, jadi seperti ini. Nah, atau bahkan kalau teman-teman sudah beli secara red packing, teman-teman pindahkan saja ke tempat yang seperti ini. Nah, kalau saya tempatnya seperti ini, jadi tertutup, dia rapat seperti ini. Nah, cari aja lah botol-botol seperti ini, bekas obat, bekas apa, semuanya dimasukkan dalam sini. Ya teman-teman, itu tentang bagaimana cara menyimpannya. Jadi buatlah di dalam kulkas. Yuk, sekarang kita mulai ke step berikutnya adalah penanaman. Oke. Ya teman-teman, karena ini sudah kita basahin, sudah kita beri tanda yang supaya lebih jelas, tanda bahwa kotak-kotaknya udah kelihatan, baru kita siapkan. Ada beberapa untuk bibit semai. Kita hari ini akan ada beberapa kita semai. Yang pertama adalah benih yang pakcoy, apa namanya, ini bijinya agak lebih kecil ya, dia tidak pakai lempung tanah, jadi kita coba. Nah kan, terus ini nanti kita lem ini menggunakan plester isolasi ataupun pakai api lagi, kita ini kan nggak masalah. Oke teman-teman, karena ini posisinya benihnya kecil, maka yang kita gunakan adalah tusuk gigi, jadi lebih kecil. Jadi kita coba lubangin satu-satu ya, dari sini dulu. Ini satu lempengan ini tadi ada 18, kita coba kecil. Jangan ditaruh ke dalam terlalu dalam, jangan juga di luar. Jadi kita taruh lebih kecil, tusuk. Posisinya seperti ini. Ada 18 lubang. Nah teman-teman, karena dia kecil, kalau kita naruhnya seperti ini, maka agak lebih susah. Nah, jadi kita basahi ujungnya dengan kerokol yang sudah basah tadi, terus kita tempel di sini, ini teman-teman. Jadi posisinya kelihatan kan? Posisinya nempel. Nih. Nempel. Sekarang kita masukin satu. Oke. Terus masukin aja terus sampai dia 2, 3. Nah, teknik untuk memasukkan ini, jadi teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi ataupun apapun yang termudah lah bagi teman-teman. Jadi tidak harus terpaku dengan satu, wah saya harus pakai tusuk gigi saja yang diperbolehkan, tidak. Tapi apapun itu jenisnya, tapi yang lebih mudah dicarikan tusuk gigi. Nah, jadi yang kami pakai ada tusuk gigi. Oke, nah sekarang kita coba kita masukin satu-satu tadi sudah. Ini ada benihnya, ada 18. Jadi penampangnya ada 18 seperti ini. Jadi satu-satu, dia tidak terlalu tenggelam, jadi masih ada kelihatan kecil. Ada kelihatan di sini ya, posisinya ada kelihatan. Nah seperti itu. Ya, karena udah ini posisinya udah kita masukkan ke sini. Ini ada 18, jadi tidak terlalu masuk ke dalam, tidak terlalu keluar, jadi masih
bisa ada dia sistemnya bernafasnya. Nah teman-teman, kita lanjutkan yang satunya membenih ini tadi Grand Rapids. Nah seperti ini, jadi dia lebih kecil lagi benihnya. Ini kita posisinya, nah sama, karena posisinya benihnya kecil, maka yang kita gunakan adalah tusuk gigi lagi. Oke, kita coba masukin sini satu-satu. Oke, jadi kalau membenih ini adalah faktor utama pendukung dia faktor yang paling utama dalam budidaya hidroponik. Itu diawali dari ini. Jika kita menanam membenihnya, membibit, maksud saya membibit itu benar dan bagus, maka hasilnya akan bagus juga gitu loh. Jadi awalnya itu adalah dari sini kuncinya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru belajar berhidroponik, jadi teman-teman harus menguasai dulu posisinya adalah membenih ini, mengenalkan bagaimana rockwool itu, bagaimana tentang benihnya ini gitu. Ini sudah, paksanya sudah, selada pun sudah. Sekarang kita ngambil lagi satu benih yang ada lempungnya, jadi agak berbeda ya. Ini tadi, ini produknya produk dari luar. Nah teman-teman, jadi posisinya ada ini. Jadi begini teman-teman. Nah ini apakah besar seperti ini benihnya? Tidak. Ini adalah lempungnya, lempung tanah. Ini terbuat dari tanah, mungkin dari tanah yang diproses sedemikian rupa yang dimasukkan dalam benihnya. Coba kita lihat. Kita pencet satu. Nih, nah seperti ini. Coba kita lihat. Nih, coba kita lihat. Nah, jadi ini lempungnya. Benihnya tetap sama seperti benihnya yang tidak ada lempungnya. Bedanya itu aja. Karena ada lempungnya dia lebih berbobot dibandingkan yang impor. Ini lebih berbobot sih kalau hasil ya daripada yang lokalan kita, itu lebih berbobotnya lebih banyak gitu. Nah, kalau membibit yang ini dari benih yang seperti ini, kita tidak perlu yang tusuk gigi yang kecil, jadi harus agak yang lebih besar karena posisi ini lebih besar. Seperti ini. Jangan terlalu dalam, jangan juga di luar. Nah, kenapa jadi tidak terlalu dalam? Karena biar pada saat proses tumbuh proses dia pecah, dia spotnya tadi, dia lebih cepat keluarnya. Biasanya yang keluar itu adalah akarnya duluan, jadi dia membalik ke atas seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah selesai, sudah semuanya dari kita motong, dibasahi sampai kita taruh benih tadi ke dalam rockwool. Nah terus setelah selesai dalam satu tempat ini tadi, nah tugas berikutnya adalah kita tutup ini rapat, baik itu dengan menggunakan plastik yang warna hitam maupun digelapkan. Kalau saya sih biasanya saya balik seperti ini. Saya cari ininya, saya taruh di sini, nanti atasnya saya tumpuk lagi ke atas, berseling-seling. Jadi ini sudah tertutup, walaupun kita taruh di luar, di kebun saja itu tidak masalah karena sudah posisinya tertutup. Nah teman-teman, fungsinya yang pertama adalah agar dia cepat semprot, agar cepat pecah. Nah setelah besok pagi ya, sudah besok pagi, pastikan di sini ada salah satu saja, atau mungkin tidak kelihatan, biasanya tidak terlalu kelihatan pecahnya kalau kita tidak menganalisa, melihat benar-benar gitu loh. Kalau sudah pecah besok pagi itu wajib dikenakan sinar matahari. Ini ada contoh yang sudah tumbuh beberapa hari, karena saya tadi kalau mencontohkan ya untuk yang baru tumbuh itu nggak ada karena sudah pada tumbuh semua di kebun sana. Jadi ini ada satu contoh yang baru ini. Nah teman-teman, jadi nanti akan seperti ini tumbuh dia. Kita potong satu ya biar kita kelihatan contohnya. Korek gunting saja, kita coba. Kita lihat posisinya akan seperti ini. Nah akarnya,
kan dia lebih cepat nembus. Akarnya kan dia akan tembus. Nih, tembus seperti ini. Oke. Nah, kita belah aja. Nah, akarnya kan seperti ini. Nah, teman-teman. Karena dia lebih mudah tembus tadi, makanya pelampang ini serat ini harus diperhatikan dengan benar supaya cepat dia tembus. Kalau dia kebalik, yaitu tadi akarnya di samping sini. Jadi banyak teman-teman yang kenapa sih akarnya tumbuh di sini? Karena posisi serat rockwool itu salah. Nah, jadi posisinya kan seperti ini. Jadi itu perlu perhatian, perlu diperhatikan sama sekali. Nah, teman-teman ya. Nah, kan seperti ini. Akar itu akan berwarna putih, itu yang bagusnya. Jadi kalau sudah akarnya itu coklat berarti dia busuk. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya apakah sinar matahari itu diwajibkan untuk memasukkan diwajibkan terkena semua atau ada sejam atau 2 jam? Saya sarankan full dari pagi sampai sore, besoknya sama. Nah, kalau teman-teman misalkan di rumahnya itu kena bias-bias matahari saja, saya sarankan jangan ditaruh di sana. Taruhlah yang terkena benar-benar matahari. Nah, jika teman-teman tidak punya tempat yang menaruh ini dari hujan itu misalkan taruh di pelataran rumah atau di halaman rumah tapi tidak ada atapnya, hujan kan otomatis ini terendam. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak punya itu, tolong dikasih bagaimana caranya, bagaimana sistemnya agar itu tidak terkena hujan. Jadi wajibnya adalah kena matahari full, 100% dia kena matahari. Nah, kenapa? Karena pada saat teman-teman menaruh ini di gelap, maka yang terjadi adalah jangkung. Tanaman itu akan meninggi. Dia akan tinggi terus gitu aja. Jadi tidak ada pembesaran dia. Nah, disitulah kenapa kadang-kadang tidak ada keberhasilan dalam menanam itu, dalam membibit pertama, karena yang tidak diperhatikan biasanya adalah sembarangan pada saat kita memotong rockwool ini, terus menaruh benihnya, terus menaruh benih ke dalam rockwool, terus menaruh hasil dari semaian kita tadi. Kadang kita taruh di tempat yang teduh, lupa untuk menaruh ke matahari. Ada juga yang ditaruh di matahari full tapi tidak diperhatikan cuaca hujannya, jadi hujan masuk ke dalam. Nah, teman-teman, untuk berhidroponik, untuk berkebun itu tidak mudah, tapi tidak juga sulit jika kita mau belajar. Nah, disinilah proses itu yang kita tunggu. Proses-proses tersebutlah yang harus kita tunggulah bagaimana proses itu terjadinya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belajar berkebun, mungkin posisi-posisi cara-cara ini tadi, cara-cara yang saya sudah utarakan tadi, sama-samalah kita coba pelajari bersama, kita ikuti bersama. Nanti mungkin ada hasil yang maksimal. Insya Allah akan ada hasil yang maksimal lagi. Jadi buat teman-teman, untuk berhidroponik hanya ada satu cara yang terbaik, yaitu belajar bersama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari tutorial kita pada hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Videonya disimak, diperhatikan. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas lagi, bisa menghubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp yang kita tentukan nantinya. Jadi teman-teman bisa belajar secara langsung dengan saya melalui media sosial maupun lewat WhatsApp sekalipun, nanti di grup atau nanti akan saya bikinkan lagi. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, belajar terus, belajar dan teruslah belajar untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di kebun teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman untuk supaya berkelanjutan berkelanjutan video ini, teman-teman subscribe,
like, silahkan di komen, silahkan dibagikan agar kita semua bermanfaat. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengembangkan hidroponik untuk pangan di rumah kita, minimal untuk pangan di rumah kita. Kalaupun kita bisa mengolah lebih cantik lagi untuk menjadikan itu bisnis, kenapa tidak? Bagi teman-teman, silahkan berkreasi. Dengan hidroponik kita bisa mampu menjaga ketahanan pangan keluarga, menjadikan ini sebuah bisnis. Mari kita bersama-sama. Saya tunggu teman-teman keberhasilannya dalam berhidroponik. Silahkan chat saya nanti di WhatsApp yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Selamat berhidroponik.